Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kita sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Kita senantiasa mendapatkan petunjuk Allah. Kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan semua tugas-tugas keseharian kita, baik tugas yang berkaitan dengan tugas dunia maupun dengan tugas akhirat. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah, untuk mengisi hari ini kita isi dengan sebuah renungan dari kalimat hikmah Ibnu Athaillah dengan tema bantuan Allah datang sesuai dengan tingkat kesiapan jiwa. Saya ulangi, bantuan Allah datang sesuai dengan tingkat kesiapan jiwa. Renungan ini disampaikan pada hari ini, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020. Tema itu dikatakan oleh Ibnu Athaillah di dalam rangkaian kalimat hikmahnya yang berbahasa Arab seperti berikut. Wurudul imdadi bihasbil istidadi wa syurukul anwari ala hasbi safail asrari. Saya ulangi, wurudul imdadi bihasbil istidadi wa syurukul anwari ala hasbi safail asrari. Apa arti dan terjemahan dari kalimat Ibnu Athaillah itu? Hadirnya bantuan Allah sesuai dengan tingkat kesiapan dan terbitnya cahaya sesuai dengan kadar kejernihan hati. Saya ulangi, hadirnya bantuan Allah sesuai dengan tingkat kesiapan dan terbitnya cahaya sesuai dengan kadar kejernihan hati. Kata kuncinya adalah bantuan Allah, kesiapan jiwa, terbitnya cahaya, dan kejernihan jiwa. Para pencinta kalimat hikmah, bantuan Allah dalam bahasa populernya disebut ma'unah, dan imdadun dalam bahasa yang jarang digunakan. Ma'unah dan imdad itu adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dicintainya, yang sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan. Allah tidak ingin melihat hambanya yang dicintainya itu berada dalam kesulitan, maka pada saat itulah Allah menurunkan atau memberikan bantuan kepada hambanya itu yang disebut ma'unah atau imdad. Ma'unah dan imdad itu adalah nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kekasihnya. Para pendengar, para penonton, pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'unah atau imdad itu tidak diberikan oleh Allah secara tiba-tiba kepada seorang hamba, dan hal ini tidak sembarang diberikan kepada siapa saja. Tetapi ma'unah dan imdad itu
diberikan kepada orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu itulah orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah. Orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu adalah orang yang arif, tahu betul tentang Allah, sangat taat kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dia sangat dekat dengan Allah dan Allah sangat dekat kepadanya. Dia mencintai Allah dan Allah mencintainya. Orang-orang seperti itulah yang mendapat maunah dan imdad dari Allah pada saat dibutuhkan. Karena itu, maka lakukanlah hal-hal itu agar engkau mendapatkan maunah atau imdad dari Allah. Inilah yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah, hadirnya bantuan Allah sesuai dengan tingkat kesiapan seorang hamba untuk mendapatkannya. Kalau tingkat kesiapan hamba rendah untuk menerima maunah dan imdad, mungkin Allah tidak menganugerahkan bantuan itu kepadanya. Kalau tingkat kesiapan seorang hamba sangat tinggi, maka Allah akan memberikan maunah dan imdad itu kepadanya. Para pendengar pencinta kalimat hikmah yang saya muliakan, cahaya-cahaya yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah bukan cahaya sembarang cahaya, tetapi cahaya itu adalah cahaya-cahaya dari Allah, Nurullah. Cahaya itulah yang menerangi hati manusia, sehingga manusia mendapat petunjuk dan hidayahnya. Cahaya itu masuk ke dalam hati yang bening, masuk ke dalam hati yang bersih, masuk ke dalam hati yang suci dari kotoran-kotoran hati. Hati manusia, para pendengar, bagaikan cermin. Cermin yang bersih yang dapat menangkap objek fisik yang ada di hadapannya. Objek yang ada di depannya dapat ditangkap dengan baik kalau cermin itu bersih, suci dan bening. Jika cermin itu kotor atau ada bintik-bintik di dalamnya, maka cermin itu tidak dapat menangkap dengan baik dan sempurna objek yang ada di hadapannya. Demikian pula lah hati manusia. Jika hati manusia bersih dan suci, maka dia bisa menangkap objek rohaniah yang ada di hadapannya. Jika hati kotor, maka hati tidak akan dapat menangkap objek rohaniah yang ada di hadapannya. Jika hati kotor, maka cahaya nur ilahi tidak dapat diterima oleh hati. Hanya hati yang bersih saja yang dapat menerima nur atau cahaya ilahi itu. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, bahwa terbitnya cahaya di dalam jiwa dan hati seseorang sesuai dengan kadar atau tingkat kejernihan jiwa dan hatinya. Oleh sebab itu, pesan pokok dari Ibnu Athaillah dalam kalimat hikmahnya di atas adalah, jadilah kekasih Allah. Jadikanlah diri Anda sebagai kekasih Allah dengan mengikuti segala tuntunannya, agar engkau dengan mudah mendapatkan bantuan dari Allah. Dan jernihkanlah hatimu dari segala kotorannya, agar hatimu dapat menerima cahaya atau nur ilahi. Perhatikanlah firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 10. Dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Karena kemenangan itu hanyalah datang dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah, inilah kalimat yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Pesan dari Ibnu Athaillah dengan kalimat hikmahnya. Semoga dengan renungan ini kita menjadi manusia yang siap untuk menjadi kekasih Allah dengan upaya-upaya yang kita lakukan, dan orang-orang yang siap untuk menjadikan hati kita hati yang bening, agar cahaya dan nur ilahi dapat masuk ke dalam hati kita. Kalau hati kita sudah menjadi bening,
nur ilahi berada di dalam hati kita, dan hati kita dapat menangkap apapun yang rohani dari yang ada di hadapannya itu. Sekian yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga ini menjadi renungan bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.